Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Halo teman-teman, apa kabar? Ya, alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustaz Solihin. Insyaallah kita akan kembali lagi mempelajari pembelajaran tematik. Yang kali ini kita akan belajar tentang denah dan juga cover buku. Kita sudah sempat membuat tutorial link YouTube ya, ke teman-teman semuanya terkait dengan buku-buku yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua terkait dengan organ gerak ya, ada otot, tulang, pergelangan. Kemudian ada materi vertebrata dan juga avertebrata. Oke teman-teman, hari ini ya, seperti Ustaz tadi sudah sampaikan, kita akan belajar tentang denah dan juga cover buku. Denah. Apa sih denah itu? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, atau suatu tempat. Nah, itu denah teman-teman, ya. Nah, denah ini sangat dibutuhkan seseorang ketika dia mencari alamat atau mencari suatu tempat ya. Dengan bantuan denah ini ya, berupa gambar tadi, gambar denah, orang akan mudah menemukan suatu tempat. Makanya gambaran atau bentuk denah tersebut sangat mempengaruhi ya akurasi orang menemukan tempat kita berada atau tempat yang dituju. Jadi teman-teman kalau membuat denah harus jelas nama tempatnya, bentuk tempatnya, nama jalannya, ya kan? Gambarnya usahakan semenarik mungkin supaya orang tidak lama-lama menemukan tempat tersebut. Nah, itu denah teman-teman. Gak usah panjang lebar karena teman-teman saya yakin sudah paham. Ustaz, apa bedanya denah dengan peta? Oh, beda dong, ya. Kalau peta itu sifatnya global, besar, gitu ya. Tapi kalau denah sudah spesifik. Ya, sudah sangat terukur kayak ibarat Google Map. Nah, Google Map itu juga sangat spesifik dan itu merupakan perkembangan zaman yang luar biasa ya. Dengan adanya Google Map sudah sangat jarang orang membuat gambar denah lokasi dia. Nah, biasanya denah itu tercantum di surat undangan tuh, ya. Kalau ada yang mau nikahan atau mau sunatan, biasanya tercantum denah lokasi. Nah, itu kan spesifik ya, hanya untuk suatu tempat saja. Tapi kalau peta sifatnya umum, luas, mencakup peta Indonesia misalnya, lengkap di situ. Ada pulau Jawa, pulau Sumatera, pulau Kalimantan, Sulawesi dan lain halnya itu lengkap di situ. Sungainya atau samudranya atau lautnya lengkap di situ peta yang skalanya lebih besar. Tapi kalau denah itu cukup kecil itu cakupannya teman-teman. Good? Paham? Baik. Poin kedua yaitu terkait dengan cover buku. Nah, teman-teman paham nggak terkait dengan cover buku itu? Cover buku adalah bagian terluar dari buku, ya. Yang biasanya cover ini sudah menggambarkan isi dari buku tersebut. Makanya di cover buku itu biasanya ada gambar-gambar gitu kan, atau ada fotonya, atau ada tulisan-tulisannya. Nah, itu ada bagian-bagian yang melengkapi isi dari buku tersebut. Nah, biasanya orang melihat covernya saja udah tertarik untuk membaca buku. Nah, apa sih yang harus kita pahami dari cover buku ini? Nah, teman-teman, cover buku itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya cover depan dan cover belakang. Nah kita coba bahas apa saja perangkat yang ada di cover depan. Yang pertama tentu ada judul buku, ya. Itu judul buku di cover depan biasanya. Kemudian apa lagi yang ada di cover depan? Ada nama pengarang, ya, nama penulis. Biasanya juga ada di cover buku. Kemudian ada penerbit. Siapa yang menerbitkan buku tersebut atau lembaga mana yang menerbitkan buku tersebut ada di
cover buku depan. Yang berikutnya ialah gambar yang menarik ya, yang sebisa mungkin gambar tersebut juga mewakili dari isi buku tersebut gitu. Nah, kemudian poin yang berikutnya yaitu cover belakang. Nah, apa sih yang ada di cover belakang ini? Di cover buku belakang ini teman-teman ada yang namanya sinopsis isi buku. Apa sih sinopsis isi buku? Biasanya rangkuman yang menurut pengarang itu sangat penting, biasanya dicantumkan di belakang. Juga ada ISBN, nomor cetakan atau nomor keluaran buku biasanya ada. Di cover buku belakang juga biasanya ada alamat penerbit. Nah, biasanya dicantumkan alamat penerbit. Kemudian juga ada biografi pengarang. Nah, lantas apa nih yang harus kita lakukan terkait dengan cover buku? Misalnya teman-teman nih punya cita-cita ingin menjadi seorang penulis. Ya, tentu seorang penulis itu harus imajinasinya luar biasa. Ketika teman-teman sudah menulis sebuah tulisan, kemudian teman-teman pengen mencetak tulisan tersebut menjadi sebuah buku, teman-teman harus membuat cover buku, baik cover depan maupun cover belakang. Intinya, cover ini harus menggambarkan isi dari tulisan teman-teman. Misalnya bacaan yang teman-teman tulis di dalam buku tersebut harus sudah paling tidak 10-20% sudah menggambarkan cover yang teman-teman buat itu menggambarkan isi dari buku tersebut. Begitu teman-teman. Ya. Nah, kemudian gambarnya pun semenarik mungkin, dari warnanya, bentuk tulisannya, gitu ya. Tata letaknya itu harus diperhatikan dalam membuat cover buku, ya, baik cover buku depan maupun cover buku belakang, gitu teman-teman. Ya, itu tadi materi yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan pemahaman ya terkait denah dan cover buku ini. Nah, oke. Tugas teman-teman apa nih? Tugas teman-teman adalah membuat denah lokasi teman-teman tinggal, ya. Dari teman-teman tinggal menuju ke sekolah pionir, digambarkan. Boleh teman-teman dari pionir ke rumah teman-teman atau dari rumah teman-teman ke sekolah pionir. Ya, silakan dibuat. Kemudian Ustadz pengen pelaporannya itu dalam bentuk video, boleh ya. Teman-teman menggambar dulu, kemudian divideokan, dijelaskan di situ. Oh, Ustadz, ini rumah Ustadz. Ini rumah saya Ustadz. Di samping sini ada ruko, namanya ruko apa gitu ya. Kemudian sebutkan ini jalan ke keadilan misalnya. Maju dikit ada nanti lapangan sepak bola misalnya. Oh, ke depan lagi nanti ada kantor polisi gitu ya. Belok kiri Ustadz, belok kiri nanti masuk ke perumahan Villa Santika misalnya. Jalan ketemu tol, nah, sampai ke sini muter-muternya ketemu kandang kuda gitu ya. Baru nyampe ke sekolah ya. Bebas teman-teman, silakan dibuat, diwarnain pun boleh gambarannya ya, nanti Ustadz akan nilai. Itu saja teman-teman pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat ya, terus energik untuk dalam memahami pelajaran-pelajaran yang kita berikan. Ustadz mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.